wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani, Ibu Dr. Anda Haja Susi Hardiana. Yang kami hormati Kepala SDIT Al-Uswah, Ustazah Nurjana MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustaz Iqbal Hanif Huda LC, serta yang kami hormati seluruh Dewan Guru Wali kelas 3. Dan tak lupa pula yang kami muliakan seluruh orang tua atau wali peserta didik kelas 3 yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam lindungan dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan melancarkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang kami muliakan, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi sekolah terkait dengan dimulainya tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 dengan kondisi masih pandemik COVID-19. Jadi untuk pembelajaran SDIT Al-Uswah itu akan dilaksanakan secara jarak jauh, bisa dikatakan juga belajar dari rumah ataupun yang istilah-istilah yang lainnya. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa informasi yang ada, sebelumnya tadi ayah dan bunda sudah melihat video yang dibuat oleh wali kelas kami, kelas 3. Alangkah baiknya secara langsung wali kelasnya menyapa ayah dan bunda, karena tadi mungkin baru MC-nya aja nih yang menyapa. Jadi nanti saya perkenalkan satu persatu. Wali kelas 3, ada kelas 3 Kairo dan ada kelas 3 Gaza. Yang pertama kita mulai dengan kelas 3 Kairo. Untuk pembelajaran tematik sendiri, nanti di kelas 3 Kairo akan ada Ustadz Fajar, ya. Dipersilakan Ustadz Fajar untuk menyapa seluruh audiens. Baik, Assalamualaikum bunda semua. Dengan saya Ustadz Fajar. Sudah kenal ya, kemarin kita di kelas 2 juga sudah bertemu. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tidak asing ya ayah dan bunda ya. Ustadz Fajar memang meneruskan dari kelas 2 naik ke kelas 3. Sama seperti anak-anak naik kelas. Untuk selanjutnya Ustadz Fajar didampingi oleh Ustazah Dini. Ustazah Ana, mohon maaf. Ya, oleh Ustazah Ana. Kepada Ustazah Ana bisa menyapa para ayah dan bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal kan sama Ustazah? Saya Ustazah Ana yang akan mendampingi Ustadz Fajar mengajar PAI, tahfiz, dan bahasa Arab. Mohon kerjasama ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke kelas 3 Gaza. Untuk mata pelajaran atau muatan tematik itu akan diamanatkan kepada Ustadz Wario. Kepada Ustadz Wario memberikan salam hangatnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak sekalian, perkenalkan saya pendatang baru di 3 Gaza yang akan mendampingi ayah anak-anak ayah bunda. Nama saya Ustadz Waluyo Sudirja. Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memajukan anak-anak di 3 Gaza dan 3 Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di kelas 3 Gaza ada Ustadz Waluyo yang nanti akan didampingi oleh Ustazah Dini. Kepada Ustazah menyapa ayah dan bunda yang ada. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Nama saya Ustazah Dini Hunaifiyah. Saya akan mendampingi Ustadz Waluyo di kelas 3 Gaza dan mengampu mapal PAI, bahasa Arab, tahfiz, dan tilawati. Mohon kerjasamanya ya ayah bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bunda perkenalan dari walas kami. Mudah-mudahan kerjasama yang nanti akan terjalin
menjadi kerjasama yang baik, yang menghasilkan banyak manfaat untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk sekolah. Lanjut saja, informasi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalender pendidikan SDIT Al-Uswah. Sini. Untuk kalender pendidikan SDIT Al-Uswah tahun pelajaran 2020-2021 tidak banyak kegiatan kesiswaan karena kemarin kita sudah sepakat untuk ditunda dulu kegiatan kesiswaan. Yang ada hanya kegiatan kurikulum, yaitu kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Untuk kalender pendidikan ini sendiri, nanti akan di-share di grup kelasnya Ayah dan Bunda sama wali kelasnya masing-masing terkait dengan apa informasi apa yang akan saya sampaikan nanti akan di-share juga oleh wali kelasnya. Kita bisa menyimak dulu PDF yang saya buat ini untuk kalender pendidikan dimulai dari Juli 2020. Minggu pertama memang kita masih tahap adaptasi dan pemaparan konsep sampai nanti di tanggal 17, yaitu di kelas 4 dan 5. Baru nanti di tanggal 20 itu sudah mulai aktif belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau dilihat dari bulan Juli ini, hari belajar efektif itu ada 15 hari. Ya, kemudian di tanggal 31 ada hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Lanjut ke bulan Agustus, ada hari belajar efektif sebanyak 24 hari. Kemudian lanjut ke bulan September, ada hari belajar efektif 22 hari. Kemudian di tanggal 21 itu ada kolom angka yang saya blok warna biru. Itu menandakan bahwa kegiatan Pekan PTS Ganjil akan dilaksanakan pada agenda tersebut, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 2 Oktober. Kegiatan PTS Ganjil ini akan terdiri dari praktek dan teori. Setelah selesai kegiatan PTS Ganjil, maka di bulan Oktober, di tanggal 10, insya Allah kita akan membagikan rapot PTS Ganjilnya. Untuk bulan Oktober sendiri ada 26 hari efektif belajar. Kemudian lanjut ke bulan November, hari belajar efektifnya ada 25 hari. Dan di tanggal 25 itu kembali kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi yaitu PAS, penilaian akhir semester ganjil. Kurang lebih ada 13 hari Ayah dan Bunda, dimulai dari tanggal 25. Ini 25 bisa jadi akan maju ke tanggal 23 gitu, terkait dengan nanti penjadwalan praktek dan teorinya. Selesai kita PAS, nanti insya Allah di tanggal 9 Desember itu ada pembagian rapot PAS, dan di bulan Desember ini sendiri hari belajar efektifnya yaitu 11 hari termasuk daripada kegiatan ujian sendiri yaitu PAS. Selesai untuk semester pertama, jadi tidak banyak kegiatan, hanya kurikulum saja. Kemudian untuk semester kedua ada di bulan Januari, kita akan masuk di tanggal 4 dan hari belajar efektifnya sebanyak 23 hari. Kemudian untuk di Februari, hari belajar efektifnya ada 20 hari. Dan di tanggal 22 Februari sampai tanggal 5 Maret, kita sudah melaksanakan PTS genap. Hanya diinformasikan saja kepada Ayah dan Bunda, untuk PTS genap ini nanti hanya dilaksanakan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6-nya di pekan yang sama, kita akan melaksanakan PAT. Untuk kelas 6 memang lebih awal menyelesaikan semester genapnya. Selesai kita melaksanakan PTS genap, maka insya Allah di tanggal 13 akan ada pembagian rapot PTS. Ya,
Biasanya kalau dalam pembagian rapot PTS ini ada market day, tapi kegiatan tersebut belum bisa kami cantumkan melihat kondisi yang ada. Jika memang nanti sudah membaik, insya Allah nanti akan kita informasikan dan akan kita musyawarahkan bersama. Lanjut ke bulan April, hari belajar efektifnya sebanyak 18 hari. Kemudian di tengah-tengah ada tanggal yang saya blok merah, itu adalah hari libur menyambut awal Ramadan 1442 Hijriah. Jadi di tanggal 12 itu sudah masuk insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umurnya dan diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai, anak-anak masih masuk. Kemudian di tanggal 19 sampai tanggal 21 April, Ananda libur karena ada kegiatan ujian sekolah untuk tingkat SD kelas 6. Gitu. Jadi kelas 6 akan ujian sekolah di bulan April tanggal 19 sampai tanggal 21. Mungkin wacana UN-nya dihapuskan memang sudah dilakukan ya Ayah dan Bunda. Jadi ujian bertaraf nasional itu sudah ditiadakan, maka yang ada adalah ujian bertaraf daerah masing-masing atau disebutnya dengan ujian sekolah saja. Ini kondisinya masih kegiatan Ramadan sampai di tanggal 7 Mei. Setelah tanggal 7 Mei itu ada 2 kolom yang saya blok merah. Itu artinya Ananda libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yang Idul Fitrinya sendiri akan jatuh di tanggal 13 atau di tanggal 14 Hijriah. Selesai kita libur Idul Fitri, maka kembali masuk di tanggal 24. Di tanggal 24 masuk seperti biasa, kemudian persiapan untuk kegiatan PAT genap, yaitu dimulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni. Untuk PAT sama dengan PAS, yaitu kurang lebih waktunya adalah 13 hari. Dan setelah selesai PAT, insya Allah di tanggal 26, Ananda akan menerima hasil PAT itu sendiri, rapot yang akan diberikan kepada ayah dan bunda. Mulai tanggal 28 Juni sampai dengan Juli tanggal 10, maka Ananda libur akhir tahun, yaitu tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Masuk kembali di tanggal 12. Biasanya kami mengaktifkan di tanggal 14-nya, karena tanggal 12, 13 itu untuk masa perkenalan kelas 1. Nah, di tanggal 14 itu nanti Ananda sudah dinyatakan naik kelas menjadi kelas 4. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Mudah-mudahan perkembangan peserta didik di kelas 3 menjadikan peserta didik semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang pintar, yang berbakti kepada orang tua. Ini terkait dengan kalender pendidikan, insya Allah nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Iya, dari beberapa pertanyaan memang, apakah setiap HBS selalu dengan Zoom meeting? Iya, untuk pertanyaan dari Bunda AKN, siapa? Ida R. Iya, Bunda Ida R. Untuk HBE selalu dengan Zoom meeting atau tidak, itu nanti akan terjawab di alur pembelajaran jarak jauh. Sebelum saya lanjut ke alur pembelajaran jarak jauh, informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu sendiri, dari kedinasan menyampaikan kepada setiap sekolah di Jakarta bahwa jika sudah menjadi zona hijau terkait pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan paling cepat di masa transisi itu bulan September. Jadi ayah dan bunda,
informasi yang kami dapat, jika sekolah kita atau daerah Jagakarsa ini sudah masuk zona hijau, maka masa transisi ini boleh melaksanakan tatap muka di bulan September. Itu pun masih wacana dan masih informasi bentuknya, belum kebijakan. Kemudian untuk masa new normal sendiri, paling cepat itu pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan di bulan November. Jadi informasi ini yang masih kita tunggu, dan kita berdoa bersama-sama semoga masa pandemik COVID-19 ini segera berlalu dan kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan tatap muka di sekolah. Itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah nanti kalender pendidikan ini akan di-share di kelasnya masing-masing. Lanjut berarti ke alur pembelajaran jarak jauh. Atau ada chat ya, Ustaz Iqbal? Oke, baik, terima kasih ya, sama-sama Bunda. Untuk dari Bunda Miza Faihana, pertanyaannya adalah, dapatkah anak didik memilih untuk tetap PJJ sampai akhir tahun? Memang ada instruksi ketika dari kedinasan sendiri sudah membolehkan untuk tatap muka, itu dikembalikan lagi kepada orang tua, apakah tetap untuk di rumah saja atau ikut ke sekolah. Memang instruksi dari kedinasan itu dikembalikan kepada orang tua, membolehkan anaknya untuk sekolah atau tidak, itu adalah hak daripada orang tua. Jadi nanti tinggal kita data, jika memang sudah ada informasi lebih lanjut ya Ayah dan Bunda, terkait dengan zona hijau dan diperbolehkannya tatap muka, kita akan data siapa saja yang ingin bertatap muka di sekolah dan siapa saja yang masih ingin tetap di rumah. Baru nanti akan kita bentuk informasi lebih lanjut lagi. Itu untuk Bunda Miza. Kita lanjut ke alur pembelajaran, Ayah dan Bunda. Alur pembelajaran jarak jauh SDIT Al-Uswah. Poin pertama, untuk penguatan tematik, yaitu yang terdiri dari PKN, Bahasa Indonesia, MTK, SBDP, PJOK, kelas 1, 2, dan 3. Alurnya seperti ini. Yang pertama, untuk pertemuan pertama, pemberian materi berupa penjelasan langsung menggunakan aplikasi Zoom, atau Ustadz dan Ustazah akan memberikan video yang dibuat terkait materi yang akan diberikan. Pada awal tahun pembelajaran baru, ini yang pada sosialisasi ini, kita akan memberikan arahan. Kemarin mungkin sudah beberapa kegiatan yang disampaikan oleh wali kelas. Hari ini kegiatan Zoom meeting, berarti besok masih kegiatan wali kelas yang memberikan, belum kegiatan efektif. Di pertemuan pertama adalah pemberian materi. Kemudian di pertemuan kedua, yaitu pemberian tugas oleh Ustadz dan Ustazah. Tugas itu bisa jadi tugas yang ada di buku tematik, atau di buku pena. Dikerjakan dan difotokan. Atau juga Ustadz dan Ustazah menuliskan kembali tugas-tugas yang ada di buku, kemudian dibuat melalui Google Form, dan dibagikan melalui Google Form seperti kegiatan PAT kemarin. Jadi Ayah dan Bunda tidak repot-repot untuk melaporkan di foto hasil tugas anak-anaknya, tapi cukup mengerjakan menggunakan Google Form. Atau nanti bisa juga Ustadz dan Ustazahnya menjelaskan penggunaan Google Classroom. Jadi sebelum nanti digunakan pasti ada penjelasannya terlebih dahulu. Tapi tidak menjadi keharusan jika pilihan-pilihan ini sudah ditentukan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Atau juga pilihannya nanti Ustadz dan Ustazahnya membuat tugasnya berupa kuis, yaitu dengan aplikasi Quizizz ya. Nanti Ananda tinggal mengerjakan dan bersaing dengan teman-temannya untuk biasa di Quizizz itu ada peringkat tertingginya gitu. Ya. Itu untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama pemberian materi, pertemuan kedua adalah pemberian tugas. Di pertemuan ketiga untuk pembelajaran tematik, ya, untuk pembelajaran tematik di pertemuan ketiga
Ustadz dan Ustazah melakukan konfirmasi atau review terkait materi yang diberikan melalui Zoom meeting. Jadi nanti ada pertemuan Zoom meeting antara anak-anak, peserta didik, dan walasnya, Ustadz dan Ustazah. Gitu. Jadi materi yang disampaikan nanti akan dikonfirmasi atau direview. Di pertemuan keempat, nanti Ustadz dan Ustazahnya melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi atau jika materinya sudah selesai per tema, nanti Ustadz dan Ustazahnya akan mengadakan ulangan harian. Nah, ulangan harian atau evaluasi ini itu memang dilaksanakan setelah konfirmasi dengan soal-soal yang ada di buku, seperti sama dengan tugas yang tadi, atau soal-soal tersebut, atau di luar soal-soal itu, Ustadz dan Ustazahnya sudah menyiapkan dan ditulis atau dibuat dengan Google Form. Kemudian anak-anak seperti biasa mengerjakan tugas yang dikirim, di-share melalui Google Form atau dengan Google Classroom. Jadi untuk pertemuan keempat, Ananda melakukan ujian terkait dengan materi yang sudah disampaikan, baik itu evaluasi per materi atau nanti jika materinya sudah selesai satu bab maka akan diadakan ulangan harian. Atau dalam tematik itu disebutnya penilaian harian, Bunda. Itu untuk alur pembelajaran tematik untuk 4 hari, yaitu 4 pertemuan. Pertemuan pertama saya ulangi pemberian materi, pertemuan kedua pemberian tugas, pertemuan ketiga guru melakukan konfirmasi atau review, dan pertemuan keempat guru melakukan evaluasi atau ulangan harian. Di setiap pekannya nanti, poin yang kelima, di setiap pekannya, Ustadz dan Ustazah akan memberikan jurnal sikap atau kepribadian terkait dengan karakter-karakter yang ingin ditumbuhkan di setiap peserta didik kita. Gitu. Jadi nanti ada kepribadian apa nih Ayah dan Bunda, walasnya men-share untuk diamati. Misalkan kemandirian, kebersihan, kesehatan, atau tanggung jawab, seperti itu. Jadi nanti setiap pekannya ada sikap-sikap karakter yang dinilai oleh setiap walasnya. Itu untuk pembelajaran tematik. Sebentar sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan Ayah dan Bunda? Iya, dari Bunda Sakila. Bunda Sakila, PJJ tugasnya jangan banyak-banyak ya Ustadz, karena ortunya bekerja. Makasih. Penyerahan tugasnya tidak ditentukan jamnya kan Ustadz. Untuk tugas akan diberikan seideal mungkin ya Bunda. Tidak sedikit, tidak terlalu banyak, seideal mungkin terkait dengan poin-poin untuk materi yang disampaikan. Jadi insya Allah nanti Ustadz dan Ustazahnya akan mengukur kemampuan di kelas 3, kira-kira tugasnya berapa yang harus diberikan. Kemudian untuk waktu untuk pengerjaan tugas itu sendiri, jadi dari sekolah menentukan 24 jam. Jadi 24 jam Ayah dan Bunda dan peserta didik mempunyai waktu batas maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kami khawatir jika melebihi dari 24 jam, tugas-tugasnya nanti akan menumpuk karena mungkin di hari selanjutnya akan ada tugas dari mata pelajaran yang lain dan tugas-tugas yang lain pula. Jadi waktu untuk pengerjaan tugasnya 24 jam dari waktu yang diberikan atau tugasnya yang di-share di grup WA masing-masing. Lanjut, mohon pertimbangan batas waktu untuk penilaian tugas, kuis, dan ulangan untuk orang tua yang bekerja. Iya, itu sekalian ya Ayah dan Bunda, artinya dalam waktu 24 jam, mungkin paginya Ayah dan Bunda tidak bisa, berarti sore atau malam, insya Allah Ayah dan Bunda bisa mendampingi Ananda. Dari Bunda Indah Puspitasari, mohon saat pemaparan materi, ortu juga di-share materi ortu juga di-share supaya apa yang walas sampaikan bisa terserap dengan baik mengingat tidak semua anak-anak didampingi orang tua. Iya, maksudnya mungkin rangkuman dari materi yang disampaikan dalam Zoom meeting itu
nanti notulennya atau catatannya akan di-share ke orang tua. Insya Allah ayah dan bunda itu akan kami laksanakan. Dari Bunda Nadine, ada kunjungan dari Walas ke murid, ke rumah murid nggak untuk evaluasi atau tetap melakukan protokol kesehatan ketika kunjungan? Terkait dengan istilahnya adalah home visit, itu adalah program kerja dari kesiswaan ayah dan bunda. Untuk sementara waktu, memang untuk kegiatan atau program home visit ini, kunjungan guru-guru kami ke rumah ayah dan bunda, itu masih belum direncanakan. Sampai menunggu kondisi benar-benar oke dan ada musyawarah kembali, itu akan kami rancang dan informasikan lebih lanjut untuk kegiatan home visit. Dari Bunda Nadine, tadi kunjungan sudah ya? Oh, di bawahnya lagi. Ketika batas waktu tugas terlewati, apakah akan mengurangi nilai? Ya, untuk tugas itu sendiri, jika tadi 24 jam Ananda diberikan waktu untuk menyelesaikan, kemudian tidak selesai tepat waktu, misalkan 1 hari setelah itu, atau 2 hari setelah itu, atau 3 hari setelah itu. Kami berharap ada komunikasi yang baik ya ayah dan bunda antara orang tua dan wali kelas atau guru yang bersangkutan terkait hal tersebut. Sebenarnya tidak ada poin untuk mengurangi nilai ya, tapi sikap yang setiap minggu, setiap pekannya itu akan kami laporkan ayah dan bunda. Jadi mungkin bisa jadi ada sikap disiplin gitu. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, maksudnya adalah mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita di antara salah satu kita. Kemudian ayah dan bunda bisa menginformasikan sehingga nanti ustadz dan ustazahnya atau guru yang bersangkutan bisa memberikan toleransi yang lebih untuk Ananda yang terjadi hal tersebut gitu. Tapi kita berdoa semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala yang kita tidak inginkan. Oke, dari Bunda Noviani. Mohon ada review dari Walas untuk tugas-tugas yang dikerjakan anak-anak agar anak-anak tahu benar salahnya materi yang mereka pelajari. Ya. Ini Bunda Noviani tadi untuk pertemuan tematik sendiri, setelah ada konfirmasi atau review, disitulah di poin ketiga ya, di pertemuan ketiga, nanti ustadz dan ustazahnya memberikan penjelasan materi. Jadi materi yang sudah disampaikan, kemudian ditanyakan kembali kepada anak-anak apakah sudah paham. Kemudian di pertemuan kedua juga ada tugas yang diberikan. Nah, di situ pun akan dibahas Ananda mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah gitu. Jadi di pertemuan Zoom meeting nanti akan insya Allah akan dilaksanakan untuk pembahasan materi ataupun tugas-tugas yang ada. Oke, kita lanjut ke poin kedua ayah dan bunda, yaitu alur pembelajaran jarak jauh untuk bidang studi. Untuk level 3, yaitu bidang studinya PAI, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Alur pembelajarannya itu terdiri dari pertemuan pertama, pemberian materi berupa penjelasan langsung menggunakan aplikasi Zoom, atau nanti ustadz dan ustazahnya mengirimkan video. Ya, yang pada awal tahun pembelajaran akan dimulai dengan sosialisasi untuk pertama kali. Dan setelah pemberian materi pada pertemuan pertama, ustadz dan ustazah juga akan memberikan tugas ya pada pertemuan pertama. Jadi sekaligus nih kalau untuk bidang studi, setelah pemberian materi langsung ada tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu tugas yang ada di buku bisa, atau tugas yang dibuat kuisis oleh ustadz dan ustazahnya juga bisa, atau tugas yang berupa soal-soal yang dibuat ustadz dan ustazah dan dibagikan melalui Google Form atau Google Classroom. Jadi nanti di pertemuan pertama ini ada materi dan ada tugasnya. Kemudian untuk bidang studi, di pertemuan kedua, guru melakukan konfirmasi atau review melalui Zoom meeting. Jadi
setiap bidang studi di pertemuan kedua ini, Ustadz dan Ustazahnya akan membahas materi yang kemarin dan soal-soal juga, yaitu konfirmasi, tanya jawab, dan penjelasan lebih lanjut melalui Zoom meeting. Di pertemuan ketiga, guru akan melakukan evaluasi terkait evaluasi materi, atau ketika materi sudah selesai nanti akan ada ulangan harian ayah dan bunda. Ya, setelah konfirmasi dilaksanakan. Bagaimana bentuknya? Bisa jadi dengan soal yang ada di buku, atau soal-soal yang dibuat oleh Ustadz dan Ustazahnya dan dikirim melalui Google Form atau Google Classroom. Ini untuk alur pembelajaran jarak jauh bidang studi, yaitu PAI, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Pertama, pemberian materi sekaligus tugas. Yang pertemuan kedua berarti guru melakukan konfirmasi atau review melalui Zoom meeting. Dan yang ketiga, guru melakukan evaluasi atau ulangan harian. Bisa melalui soal-soal yang di buku, atau Google Form, atau Google Classroom. Kita lanjut. Ada pertanyaan mungkin, Ustaz Iqbal? Tidak ada ya? Dari Bunda Miza, izin usul Ustadz untuk pengerjaan tugas lebih banyak porsi untuk penggunaan aplikasi Google Form atau Quizzes karena lebih interaktif dan anak-anak. Ya, insya Allah ayah dan bunda, ini didengar semua oleh wali kelas 3. Selain tadi, memang kalau di buku berarti ayah dan bunda memotongkan hasil Ananda pekerjaan tugasnya ya, kemudian dikirimkan ke Walasita, memang agak ribet, tapi untuk lebih memudahkan memang Google Form atau Quizzes gitu. Jadi Ananda sudah interaktif langsung, dan dari wali kelas pun tinggal ngambil data, oh Ananda A ini sudah baik dalam pengerjaan tugasnya, oh ini masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi insya Allah nanti bisa lebih mengkerucut ke Google Form atau Quizzes. Oke, dari Bunda Nadine, kalau pada saat Zoom meeting bisa dibagi dua enggak dari jumlah anak, seperti dibuat 2 sesi? Karena kemarin pada saat Zoom meeting pertama anak-anak sibuk sendiri, dan biar agak fokus dengan jumlah anak-anak yang tidak terlalu banyak. Ya, insya Allah nanti akan dikondisikan Bunda Nadine setiap pertemuan wali kelas atau bidang studi, jika memang dirasa terlalu riwah, terlalu berisik dan tidak fokus, mungkin Ustadz dan Ustazahnya akan mengagendakan 2 kelompok atau separuh dari kelasnya. Akan dibuat 2 sesi ya. Oke, dari pertanyaan selanjutnya dari Bunda Devi. Maaf, tadi terlewat sebentar. Apakah sudah dijelaskan mengenai waktu PJJ? Setiap hari dan jam berapa sampai jam berapa? Iya, terkait dengan waktu PJJ itu sendiri, untuk harinya itu kita dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, seperti hari efektif di kelas ya Bunda, di sekolah, atau hari tatap muka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian untuk jamnya, untuk tugas kami berikan waktu 24 jam. Kemudian kalau untuk Zoom meeting nanti akan ada pemberitahuan dari wali kelasnya atau dari guru yang bersangkutan, kita janjian mau Zoom meeting jam berapa sampai jam berapa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Iya, dari Bunda Ida, setuju dengan Bunda Nadine tadi yang Zoom-nya mungkin bisa lebih efektif kalau dibuat 2 kelompok. Insya Allah nanti ayah dan bunda bisa kami tanggapi, kami terima masukan dan usulnya. Bunda Noviani, kalau dibagi 2 sesi, apakah nanti hasil daya tangkapnya bisa berbeda juga untuk kedua kelompok? Karena tergantung kelompoknya aktif atau tidak. Iya, tadi nanti tinggal dilihat dari Ustadz dan Ustazahnya. Jika memang kondisinya terlalu riwah, maka nanti pertemuan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi gitu. Jadi ketika pertemuan pertama Ustazah Dini, Ustazah Ana, Ustadz Fajar dan Ustadz Waluyo dalam satu kelompok, ternyata dalam prosesnya tidak efektif, berarti evaluasi untuk Zoom meeting selanjutnya akan dibagi 2 kelompok. Seperti itu ya ayah dan bunda. Kemudian
Lanjut ke poin ketiga. Alur pembelajaran tahfiz dan tilawati atau tahsin ya. Tahsin untuk kelas 3 ini menggunakan tilawati. Alur pembelajarannya seperti apa? Yang pertama, Ustadz dan Ustazah memberikan penjelasan materi melalui video yang dibuat guru dan dikirimkan kepada peserta didik. Video tahfiz atau video tilawati. Jadi nanti untuk tahfiz itu sendiri, sebentar saya tanya dulu ke guru sebelumnya untuk untuk tahfiz sendiri, Ustazah Ana target kemarin sampai Anaba sudah selesai. Kalau untuk tahun ini tahu Al-Muluk ya. Lanjut berarti ya, yang kelas 1 2 berarti yang berubah ya. Oke. Untuk target tahfiz itu sendiri untuk kelas 3 tahun pelajaran 2020-2021 akan dimulai dari surat Al-Muluk Ayah dan Bunda gitu. Jadi contoh misalkan dari Ustazah Dini untuk pertemuan pertama membuat video yang nanti ada tulisannya dan ada suara dari Ustazah Dini, itu misalkan surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 5 gitu. Videonya dibuat dengan bacaan yang benar, kemudian di-share dan anak-anak melihat dan menonton serta mengikuti gitu. Jadi alur pembelajaran untuk tahfiz dan tilawati, guru memberikan penjelasan materi melalui video yang dibuat guru dan dikirimkan kepada peserta didik. Untuk tahfiznya tadi targetan kelas 3 ini adalah dari surah Al-Muluk. Nanti rinciannya akan disampaikan oleh guru tersebut. Gitu. Kemudian untuk tilawati itu sendiri, penjelasan materinya seperti apa Ustadz? Penjelasan materinya untuk tilawati misalkan Ananda sudah jilid 2 halaman pertama, maka nanti akan ada video jilid kedua halaman pertama. Ananda tinggal menyimak dan mengikuti. Gitu. Nah, di poin kedua, peserta didik didampingi orang tua atau wali peserta didik menyimak dan mengulangi materi-materi yang dikirimkan, baik itu tahfiz ataupun tilawati. Nah, setelah nanti Ananda menyimak dan mengulang materi yang diberikan, baru di poin ketiga, Ustadz dan Ustazah melakukan bimbingan, baik itu berupa setoran tahfiz atau nanti setoran kelanjutan bacaan tilawati, ya, pada pertemuan Zoom meeting secara berkelompok. Nah, kalau untuk tahfiz dan tilawati memang kita buat secara berkelompok. Gitu. Jadi nanti Ustadz dan Ustazahnya, Ustazah Dini dan Ustazah Ana akan melakukan Zoom meeting setelah videonya diberikan, ya, baik itu nanti setoran tahfiz atau setoran kelanjutan bacaan tilawati. Kemudian di poin keempat, atau sebelum saya lanjut ke poin keempat, coba saya cek satu bang ada. Oke. Iya, tadi sudah sampai. Sekarang Bunda Sakila. Ada pertanyaan dari Bunda Sakila atau komentar? Ustadz, Zoom meeting untuk ortu bekerja bisa nggak di hari Sabtu? Terima kasih. Ya, langkah-langkah yang kami terapkan Ayah dan Bunda bagi Ayah dan Bunda yang bekerja di hari Senin sampai Jumat. Langkah yang pertama yang kami sarankan adalah Ayah dan Bunda bisa menitipkan anaknya untuk didampingi oleh orang dewasa di rumah gitu. Jadi langkah yang pertama memang kami sarankan Ayah dan Bunda bisa menitipkan, jadi mengikuti pembelajaran seperti biasa untuk kegiatan Zoom meeting. Kemudian jika memang hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa karena tidak ada orang dewasa juga, kemudian hanya ada anak-anak saja, kemudian ayah dan bundanya juga masih bekerja, berarti kami mohon untuk bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya ataupun dengan guru tersebut untuk bisa membuat kelas di waktu yang ayah dan bunda bisa mendampingi gitu. Bisa di hari yang sama tapi waktunya yang berbeda, atau di hari Sabtu gitu. Nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Tapi langkah yang pertama kami sarankan adalah untuk bisa dihadirkan orang dewasa untuk mendampingi Ananda di rumah. Gitu.
Nanti tinggal ketika memang tadi solusi yang pertama nggak bisa, solusi yang kedua, oh berarti di hari Sabtu ya tinggal dibilang saja sama Ustaz Fajar, Ustaz Waluyo, atau Ustaz Jadini, Ustaz Jana, berapa orang nih, misalkan ada 2 atau 3, oh berarti nanti tinggal janjian, tinggal dibuat jamnya saja. Gitu. Kemudian dari Bunda Einar, untuk Zoom meeting selanjutnya mohon untuk pemberian link passwordnya 1 hari sebelumnya, agar orang tua bisa lebih mempersiapkan lebih awal. Ya, terima kasih Bunda Einar atas masukannya, atas sarannya. Insya Allah nanti memang di setiap pekannya atau setiap periodenya Ustadz dan Ustazah nanti akan lebih awal untuk memberikan informasinya. Kemudian dari Bunda Devi, berarti setiap hari berbeda-beda jam belajarnya ya Ustadz. Tidak selalu dimulai dari jam 7. Karena tergantung Walas kapan posting tugasnya. Mohon untuk dapat dijadwalkan dan ditepati sesuai jadwal. Untuk link Zoom setuju untuk dapat dibagi paling tidak 1 jam sebelumnya. Ya. Berarti memang pembelajarannya terkait PJJ kita untuk Zoom meeting memang ada waktu yang sudah ditentukan, sudah janjian lah gitu. Tapi kalau untuk tugas akan diberikan pada saat jam 8 pagi Bunda. Jadi karena Ustadz dan Ustazahnya hadir di sekolah jam 8 pagi, kemudian Ananda nanti di-share untuk link tugasnya atau tadi Google Form terkait tugas yang harus dikerjakan. Itu mulai jam 8 pagi sampai nanti 24 jam ke depan. Jadi ayah dan Bunda masih bisa ikut menemani Ananda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Kemudian untuk Zoom meeting tadi 1 jam sebelumnya insya Allah nanti akan kami terapkan di kelas 3 ini. Mudah-mudahan informasinya tidak mendadak. Kemudian dari Bunda Syatir, untuk tilawati gimana Ustadz? Buku jilid baru belum dibagikan. Ya. Untuk tilawati tadi metode atau alur pembelajarannya, pertama video dulu, kemudian nanti Ananda mengulang-ulang. Nah, kemudian baru ada setoran gitu. Untuk bukunya sendiri memang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan pengadaan buku jilid baru. Ini dalam proses ayah dan Bunda, kami sudah mendata Ananda setiap peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 untuk per jilidnya seperti apa. Sedang hilang ya suaranya? Ada. Oke. Untuk buku sendiri masih dalam proses pengadaan dari Jakarta Barat, dari pihak Tilawati itu sendiri. Mudah-mudahan di minggu ini atau paling lambat di minggu depan sebelum pembelajaran Tilawati sudah bisa dibagikan ayah dan Bunda. Gitu. Lanjut berarti ke poin nomor 4 ya. Di poin nomor 4, guru akan membuat agenda kegiatan PJJ setiap minggu dan akan dibagikan kepada orang tua atau peserta didik. Nah, ini nomor 4 akan saya kaitkan dengan jadwal PJJ-nya. Nah, ini adalah jadwal PJJ SD Teluswa tahun pelajaran 2020-2021. Setiap harinya kita akan terdiri dari 3 aktivitas. Ya. 3 aktivitas di level 3, berarti di hari Senin ada 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas tematik, aktivitas tilawati, dan ada aktivitas English. Untuk aktivitas tematik itu sendiri berarti masuk ke pertemuan pertama. Dan untuk aktivitas kedua tilawati berarti ini adalah pengiriman video. Dan untuk aktivitas bahasa Inggris ini masuk ke pertemuan pertama bidang studi. Gitu. Kemudian lanjut ke hari Selasa, kelas 3 atau level 3 masih 3 aktivitas. Berarti pertemuan pertama tematik masuk aktivitas pertama tematik berarti masuk ke pertemuan kedua yaitu pemberian tugas. Kemudian tahfiz, pengiriman video, dan Arabik masuk ke pertemuan pertama. Kemudian di hari Rabu di aktivitas pertama tematik berarti masuk ke pertemuan ketiga yaitu Zoom meeting gitu. Nah, Zoom meeting ini nanti sudah disiapkan jadwalnya. Tadi minimal 1 hari sebelumnya.
Kemudian aktivitas tilawati ini masih video ayah dan bunda. Video misalkan halaman selanjutnya. Nah, aktivitas PAI berarti ini adalah pertemuan pertama. Kemudian di hari Kamis ada 3 aktivitas. Yang pertama tematik, ini berarti masuk ke pertemuan keempat, yaitu evaluasi atau kalau sudah selesai ada ulangan harian. Tapi kalau belum selesai berarti masih evaluasi atau soal-soal. Kemudian aktivitas tahfiz ini masih pemberian materi. Kemudian di aktivitas ketiga PAI ini berarti pertemuan kedua. Bisa jadi ini adalah kegiatan Zoom meeting. Kemudian di hari Jumat ada 3 aktivitas kembali, ada tematik, tilawati, dan Arabik. Untuk aktivitas tematik berarti kembali lagi ke pertemuan pertama, yaitu pemberian tugas. Dan aktivitas tilawati ini akan include kepada aktivitas tahfiz untuk mengadakan Zoom meeting. Jadi kemungkinan Zoom meeting untuk tahfiz dan tilawati itu akan ada di hari Jumat. Gitu. Dan aktivitas Arabik itu nanti akan masuk ke pertemuan kedua. Gitu. Jadi ayah dan bunda ini adalah jadwal untuk pembelajaran jarak jauh ST Teluswah. Nah, jadwal ini masih umum. Nanti ustadz dan ustadzanya setiap minggu atau setiap periode 2 minggu sekali itu nanti akan menjabarkan pertemuan ini akan diisi dengan apa saja. Materinya apa saja nanti akan dijabarkan dan akan dibagikan kepada orang tua atau wali peserta didik di grup WA-nya masing-masing. Jadi nanti jadwal ini akan dijelaskan kembali, akan dirinci lagi oleh ustadz dan ustadzanya mau ngapain aja dan harus bagaimana. Itu nanti ada jadwalnya setiap pekan atau maksimal 2 minggu sekali. Itu ayah dan bunda, ini untuk PJJ atau jadwal PJJ itu sendiri. Jadi nanti di poin keempat, guru akan membuat agenda kegiatan PJJ setiap minggu atau tadi setiap per 2 minggu sekali dan akan dibagikan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, di poin kelima, setelah periode PJJ-nya selesai, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti guru akan memberikan rapot atau report mingguan kepada orang tua atau wali peserta didik berupa PDF. Contoh reportnya seperti ini ya dan bunda. Ya, nanti ada nama peserta didik, ada kelas, kemudian ada periode pemberian tugasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian nanti di sini ada mata pelajaran yang mungkin kelas 3 belum ada, nanti akan dikosongkan atau di-strip. Untuk presensi ini akan diisi ketika kehadiran di Zoom meeting. Jadi ketika Ananda Zoom meetingnya hadir, yang pertama misalkan pendidikan agama Islam udah hadir, berarti nanti checklist. Kalau belum, maka nanti akan ada tindak lanjut dari wali kelas untuk mengkomunikasikan agar Ananda bisa melaksanakan kelas pendidikan agama Islam yang tertinggal. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang ada, nanti akan diterapkan di sini ayah dan bunda, serta materinya akan dituliskan. Oh, materi apa? Misalkan bab pertama tentang menyebutkan Asmaul Husna, gitu. Dan yang lainnya. Seterusnya sampai terakhir ada catatan wali kelas di setiap peserta didik. Nanti ini akan dibagikan setelah periodenya selesai. Jadi misalkan tanggal 20 sampai tanggal 24. Berarti di tanggal 25-nya Ustadz dan Ustazah akan memberikan report ini di masing-masing kepada Ananda melalui WA dari ayah dan bunda. Itu untuk poin nomor 5, guru akan memberikan report mingguan kepada orang tua atau wali peserta didik berupa PDF. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada dari Bunda Miza. Izin usul Ustadz, mungkin di jadwal PJ-nya ditambahkan detailnya. Misal pertemuan ke-1 tematik video, pertemuan kedua tematik Zoom meeting. Ya, itu nanti akan dibuat oleh wali kelasnya masing-masing Bunda. Ya, untuk level 3 mungkin sama nanti rata. 4 guru ini akan berkoordinasi dengan guru bidang studinya, kemudian membuat jadwal lebih detailnya selama seminggu atau maksimal selama 2 minggu. Itu selama 2 minggu dibuat detailnya. Tadi tematiknya mau ngapain aja, kemudian
PAI-nya mau ngapain, nanti akan dibuat detail, baru nanti dikirimkan. Ketika Zoom meeting mungkin di situ sudah ada alamat linknya atau misalkan jamnya yang sudah ditentukan, gitu. Kalau untuk waktunya mungkin maksimal kita 2 minggu ayah dan bunda, tidak 1 bulan, karena nanti untuk reportnya lebih mudah. Udah ya, Sedekah. Ada lagi ayah dan bunda yang ingin disampaikan? Itu untuk kegiatan PJJ-nya, pembelajaran jarak jauh SD Teluswa. Tadi informasi ini nanti akan di-share juga ke grup kelas WA masing-masing ya. Ya, dari 313781. Nggak tahu nih bundanya siapa. Meeting Zoom kelas, apakah menggunakan pakaian sekolah? Iya. Untuk seragam sekolah, untuk setiap Zoom meeting, itu Ananda memang dianjurkan dan diwajibkan untuk menggunakan seragam sekolah. Mudah-mudahan seragamnya masih muat ya, ayah dan bunda. Masih ya pas lah di badan Ananda. Ya, jadi untuk seragam digunakan ketika saat Zoom meeting saja. Ketika hanya tugas, Ananda tidak menggunakan seragam. Iya. Oke, nanti jadwal, kemudian kaldik, kemudian tadi alur pembelajaran jarak jauh, insya Allah akan di-share ya di grup kelas masing-masing. Yang terakhir, poin nomor 6, tata tertib saat PJJ atau tata tertib grup WA kelas akan disampaikan di grup kelas di grup WA kelas masing-masing, atau nanti di sesi selanjutnya akan ada pembahasan dari wali kelasnya Bunda. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti berkenan ada yang ingin disampaikan, bisa melalui wali kelas masing-masing, yang nanti wali kelasnya akan menyampaikan informasi dari ayah dan bunda ke saya. Ini saja, karena habis ini akan ada pemaparan dari wali kelas 3. Nanti akan diwakili oleh salah satu dari 4 guru ini, ayah dan bunda. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafiz atas pemaparannya, dan terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan sudah dijawab semua tadi oleh Hafiz. Jika masih ada yang memang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui kami, wali kelas. Jika nanti perlu penjelasan lebih, juga bisa langsung nanti kami sampaikan kepada pihak sekolah. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah sedikit saja penyampaian dari kami, wali kelas. Yang pertama adalah perihal grup. Perihal grup adalah yang pertama adminnya adalah kami, wali kelas. Kemudian untuk waktu-waktu tertentu, nanti grup itu akan kami kunci. Gitu ya, Bun. Jadi ketika ada penyampaian materi ataupun info-info dari sekolah yang memang sekiranya penting gitu, jadi kami tutup dulu, kami kunci, jadi hanya admin saja yang bisa mengirimkan komentar, mengirimkan pesan. Seperti itu ya, Bun. Lalu yang berikutnya, masalah korlas. Untuk korlas kami serahkan kembali kepada Bunda, ditentukan lagi, silahkan dirapatkan, didiskusikan, siapa saja yang bersedia untuk menjadi korlas. Maksimal 3 orang ya, Ustaz Hafiz? Nah, maksimal 3 orang. Itu Bunda. Yang selanjutnya adalah kami tidak memperkenankan untuk keluar masuk grup tanpa izin, gitu. Dalam artian konfirmasi, seandainya seperti kemarin ada yang bermasalah nomornya, lalu minta dimasukkan kembali. Jadi yang lamanya harus dikeluarkan dulu.
Seperti itu Ayah Bunda. Kemudian usahakan nanti ketika kegiatan Zoom, usahakan untuk selalu hadir seperti itu. Nanti seperti yang tadi sudah Ustadz Hafiz sampaikan, insya Allah jadwal Zoom meeting dan linknya akan segera dikirimkan minimal 1 hari sebelumnya. Itu saja, mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Cukup, Ustadz Walio, Ustadz Jana, Ustadz Dini? Cukup. Ustadz Hafiz, Ustadz Iqbal? Cukup. Baik, terima kasih kehadirannya Bunda semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum saya tutup, nanti akan ada doa dari Ustadz Jana. Akan dibacakan Ustadz Jana. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bihaqil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gom ya dafi'al balai Allah ya dafi'al balai Rahman ya dafi'al balai Rahim do'u fiha wa tahiyatahu fiha salam wa ahil do'u anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda yang sudah bergabung dalam kegiatan dengan seluruh walas dan orang tua juga. Alhamdulillah tadi materi disampaikan dengan baik dan sudah terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, karena sudah ditutup, silakan dari Ayah dan Bunda yang mengandalkan bisa langsung sampaikan, dan mungkin kurang lebih kami sebagai admin akan menutup ruang meeting ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah aja. Sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Mau ngomong apa nih sebenarnya? Izin Bunda